Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang recurrent relation ya. Nah, sebelum mulai saya mengingatkan bahwa untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa bertanya atau menjawab baik benar maupun salah itu saya catat. Nanti di akhir semester itu kita rekap. Kita rekap kemudian dijumlah, kemudian dikonversi ke ini ya, ke poin yang sifatnya tambahan. Jadi silakan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Kemudian mengenai minggu kemarin kan kelas A, B, C itu kan hanya absen saja ya. Sebenarnya untuk agenda minggu kemarin itu ada tugas. Ya. Nah, untuk tugasnya itu nanti saya satukan dengan tugas yang materi minggu ini. Jadi minggu kemarin kan fungsi rekursif. Minggu ini adalah recurrent relation. Ya. Nah, semuanya sama-sama ada tugasnya. Nah, nanti tugasnya saya berikan di pertemuan tatap muka minggu depan. Jadi tatap muka minggu depan itu nggak ada pertemuan, ya. Nah, kita kan praktikumnya dalam bentuk tugas. Nah, itu kita isi dengan tugas. Tugasnya adalah tugas dari materi fungsi rekursif dan recurrent relation. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang recurrent relation ya. Jadi untuk yang analisa algoritma yang non rekursif pakai iterasi, nah itu materinya atau dasar matematikanya untuk melakukan analisis adalah baris dan deret ya. Nah, kalau yang algoritma rekursif untuk menganalisa itu butuh baris dan deret plus recurrent relation. Nah, jadi Anda harus paham dua-duanya ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya ulang lagi ya tentang baris. Nah, saya cek sudah direkam apa belum. Oh, sudah. Jadi baris itu sekumpulan bilangan ya yang disusun secara terurut. Jadi bilangannya nggak cuma satu tapi sekumpulan bilangan ya. Terus terurut dia, kalau dibolak-balik ya maknanya beda ya. Kemudian setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks. Kemudian dia memiliki pola tertentu ya. Contoh ini ya, 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, ini dia sekumpulan bilangan memenuhi ya, terus punya urutan tertentu. Jadi kalau kita balik ya maknanya beda. Jadi nggak boleh kita bolak-balik ya. Setiap bilangan diidentifikasi dengan nomor urut atau indeks ya. Misalnya mulai dari indeks ke-1, U1, U2, U3 ya. Nah, untuk indeks ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1 ya. Terus memiliki pola tertentu. Karena dia memiliki pola tertentu, maka apa? Kita bisa melanjutkan kan? Ini 8, 10, 12. Loh kok tahu Pak? Ya kan ada polanya. Ini selisih 2, ya kan? Nah, ini selisih 2. Nah, cara menentukan suku KI. Nah, jadi untuk rumus suku KI itu ada 2, yaitu yang pertama menggunakan indeks ya, menggunakan indeks. Kalau menggunakan indeks ya langsung saja. Jadi kita pakai rumusnya pakai indeks. Contoh untuk baris yang ini ya, untuk baris yang ini kita bisa mengatakan bahwa U ke N sama dengan berapa? 2 dikalikan N ya. Suku ke-1 berapa Pak?
Ya, suku ke-1 sama dengan 2 kali 1. Ketemu kan ya? Jadi dia pakai indeks. N itu kan indeksnya. Suku ke-5 berapa? 2 kali 5 kan gitu ya. Suku ke-10 ya sama dengan 2 kali 10. Nah, itu pakai indeks ya. Ada juga menggunakan recurrent relation. Nah, materi recurrent relation itu sebenarnya sudah ada di matematika diskrit ya. Nah, ini contoh beberapa baris ya. Ada beberapa baris. Saya minta tolong tentukan rumus suku ke I. Silakan. Nggak usah semuanya, satu aja biar bisa berbagi dengan temannya. Oke, sudah ada yang menjawab. Ahmad Faisal. Saya kopikan. Saya catat dulu ya, Ahmad Faisal. Nah, oke. Satu, 3, 5, 7 ya. Rumusnya adalah 2n-1. N-nya ini dimulai dari 1 sepertinya. Jadi misalnya suku ke-1 sama dengan 2 kali 1 minus 1. Ya, sama dengan berapa? Suku ke-4 sama dengan 2 kali 4 minus 1. Ya. 8 minus 1 sama dengan 7. Ya, benar ya? Oke, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan soal yang lain. Oke. Angga bagus. Saya kopikan dulu. Oke, saya share ya. Yang B 3n-1. Ya, nah, contoh kita coba ya. Oke. 3 kali 1 min 1 sama dengan 2. Ini untuk 1 ya. Oh, benar ya. Kemudian U3. U3 sama dengan 3 kali 3 min 1 sama dengan 8. Benar. Benar ya? Oke. Saya catat dulu. Tadi Angga bagus. Angga bagus. Oke, ada lagi sepertinya. 3 pangkat N ya, 3 pangkat N. Agus Dwi Milniadi. Oke, saya kopikan yang nomor C. Yang nomor C 3 pangkat N. Misalnya suku 1 sama dengan 3 pangkat 1, benar ya? Suku keempat sama dengan 3 pangkat 4. Oke, terima kasih. Saya catat dulu. Oke, ya seperti itu ya. Kayaknya sudah nggak ada yang jawab lagi. Oke, kita lanjut aja. Jadi benar ya jawaban teman-teman Anda. Jadi kalau ada 2 cara ya untuk menyatakan suku ke N.
itu pakai indeks, Jadi kita pakai rumus, rumusnya itu inputnya indeks ya. Nah ini contohnya yang sudah diselesaikan oleh teman-teman Anda. Nah ada cara lain ya. Oh ada lagi yang jawab. Naufal Ahmad ya. UN sama dengan 1/4 pangkat N-1. Oke saya catat. Naufal Ahmad. Oke. Tadi jawabannya adalah 1/4 pangkat N-1. Oke, kita lihat. Seperempat pangkat N-1. Misalnya kalau U1 sama dengan 1/4 pangkat 0 ya, sama dengan 1 masih benar. Untuk suku 3 sama dengan 1/4 pangkat 3-1 1/16. Ya, benar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, itu cara yang pakai indeks ya. Jadi, kita menentukan suku ke I pakai rumus. Nah, rumusnya itu inputnya adalah indeks atau urutan. Nah, ini cara kedua ya, rumus suku ke I itu menggunakan recurrent relation. Jadi, kalau recurrent relation itu nilai suatu suku itu tidak ditentukan dari indeks ya, tetapi dari nilai suku sebelumnya ya. Harus ada dua komponen ini. Ada nilai suku sebelumnya ya. Terus untuk suku awal, kalau suku awal itu kan tidak ada suku sebelumnya kan ya. Nah, nilainya diberikan secara eksplisit. Nah, itu menggunakan recurrent relation ya. Contoh, tentukan rumus suku ke I menggunakan recurrent relation. Contoh ya, saya kasih yang A. Nah, ini UN ini gimana rumusnya? Kalau dihubungkan dengan suku sebelumnya. Artinya berapa? UN sama dengan U. Kalau kita lihat polanya ya, yang ini asalnya di mana? Dari 5 kan, 5 tambah 2. Kalau yang ini, nah, dari 3 kan, 3 tambah 2. Jadi, suku ke N sama dengan suku ke N min 1 plus 2. Nah, untuk yang suku ke 1 itu kan nggak ada ininya ya, nggak ada pendahulunya kan, sehingga tidak bisa ikut rumus ini, nggak bisa yang suku pertama. Langsung aja dikasih U1 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi yang B ya, yang B. Nah, kita cari polanya. Ini, nah kalau yang ini gimana? Oh ini kayaknya ini rumusnya gimana? UN sama dengan UN min 1, suku sebelumnya persis, ditambah 3 ya kan? Contoh 11 kan 8 tambah 3 ya. 8 kan 5 tambah 3. Nah, seperti itu ya. Terus kalau U1 gimana rumusnya? Kalau U1 kan nggak bisa kan ya? Pakai rumus yang ini, nggak berlaku untuk U1 kan. Langsung saja kalau U1 sama dengan 2, gitu aja. Nah, itu namanya recurrent relation. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, oke silakan. Kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada silakan. Kalau ada yang bisa mengerjakan yang JDE. Silakan untuk yang JDE, siapa tahu ada yang bisa menyatakannya dalam bentuk recurrent relation. Anda harus paham ini ya sebelum melakukan analisa algoritma yang sifatnya rekursif. Nggak ada? Oke. Saya nyoba yang C.
Ini gimana kira-kira? 392781. Nah, ini kan artinya berapa suku ke N? Kalau di oke, sudah ada. Amiroh. UN sama dengan UN min 1 kali 3. Oke. Coba kita cek. Itu mestinya yang A, yang C ya. Jadi UN sama dengan UN min 1 kali 3. Ya benar ya. Tapi ingat, ini kan nggak berlaku untuk semua. Untuk yang suku pertama kan nggak ada pendahulunya kan ya. Nah, untuk yang suku pertama langsung dikasih U1 sama dengan 3. Nah ini baru lengkap. Ya. Oke, saya catat Amiroh. Oke, ada lagi kayaknya tadi. Oh, nggak ada. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa bantu. Yang nomor D dan E. Untuk yang D, yang E aja ya. Nah, di sini kan kalau reconciliation, nilai suatu suku itu ditentukan suku sebelumnya ya. Nah, suku sebelumnya itu nggak harus satu ya, bisa juga ditentukan oleh 2 suku sebelumnya. Contoh ini kan sebenarnya Fibonacci ya. Jadi dari mana asalnya 5? 5 itu sama dengan 2 dan plus 3. Jadi dicari dari 2 suku sebelumnya, nggak cuma satu. Itu boleh, masih masuk recurrent relation ya. Jadi suku ke N sama dengan suku ke N-1 ditambah suku ke N-2. Seperti itu ya. Contoh untuk 3, asalnya dari mana? Ya 1 tambah 2 kan. Untuk yang 2, asalnya dari mana? Ya 1 tambah 1. Nah, itu yang nomor E ya. Nah masalahnya untuk yang suku 1 dan kedua gimana? Untuk suku 1 dan kedua ini kan nggak ada pendahulunya ya. Kalau yang ini juga nggak ada, yang ini juga nggak ada. 0 sih ada, tapi kan dia butuh 2 suku kan. Nah, artinya nggak bisa. Jadi untuk U1 sama dengan langsung dikasih aja 0. U2 sama dengan 1. Nah, selesai. Nah, jadi recurrent relation tidak dibatasi hanya dari satu suku sebelumnya. Boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Oke, tadi kayaknya ada yang jawab. Agus Dwi Milniadi. Untuk yang D, UN-1 kalikan 1/4. Oke, kita cek. Untuk ini ya, yang D, UN sama dengan UN-1 kali 1/4. Oh ya benar ya, benar. Tapi belum lengkap ya Gus. Soalnya apa yang ini kan rumus ini kan tidak berlaku untuk U1 kan ya. Karena U1 kan nggak ada pendahulunya. Harus ditambah. Jadi U1 sama dengan 1. Ini baru lengkap. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, itu namanya yang ini recurrence relation ya. Terus yang ini adalah initial condition. Jadi kan kita menyatakan 2 hal. Nah, untuk UN itu namanya bagian recurrent relation-nya. Untuk yang tidak menggunakan rumus recurrent relation itu namanya initial condition. Ya. Nah ini Anda harus paham ya. Mana bagian recurrent relation-nya, mana yang bagian initial condition. Yang recurrent relation itu kalau ada UN itu yang dicari dari nilai suku sebelumnya. Ya, yang ini. Kalau initial condition itu yang nggak bisa dicari dengan suku sebelumnya, langsung diisikan nilainya. Ya.
Nah, sekarang kita berusaha mencari rumus langsung ya. Jadi kita kan sudah punya recurrent relation. Terus bentuk rumus langsungnya gimana? Rumus langsung itu yang pakai indeks tadi. Nah, gimana caranya? Jadi ini penting ya. Jadi ini dasar analisa algoritma yang rekursif. Kalau kita sudah tahu recurrent relation-nya, nah, kita harus paham bagaimana bentuk yang rumus langsungnya, yang pakai indeks. Nah, caranya ada beberapa ya. Ada forward, ada backward, ada second order, linear, homogeneous, recurrent relation with constant coefficient. Nah, kita akan belajar dua hal ini saja. Forward sama backward itu hampir sama. Jadi kita belajar salah satu. Ya. Terus sama ini. Nah, ini kegunaannya berbeda ya. Ini langsung saya kasih contoh ya. Jadi ini kita sudah punya recurrent relation. Ya. Ini barisnya ya, barisnya. Ini barisnya. Nah, ini recurrent relation-nya. UN sama dengan UN min 1 tambah 1 ya. 4 itu kan asalnya dari 3 per 1. 3 dari 2 plus 1 ya. Jadi UN sama dengan UN min 1 suku sebelumnya persis tambah 1. Sedangkan yang ini awalnya ini kan nggak punya suku pendahulu. Langsung aja ditulis U1 sama dengan 1 ya. Ini disebut recurrent relation yang ini ya. Nah, ini disebut initial condition ya. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Kita lihat dulu recurrent relation-nya ya. Recurrent relation-nya itu kita cari pola umumnya menggunakan substitusi ya. Contoh, U5 itu berapa sih? U4 plus 1 kan? Kalau yang ini, kasusnya yang ini ya. Artinya kalau U4 berapa? U4 itu kan sama dengan U3 plus 1 ya. Nah, gini kan ya. Atau kalau disederhanakan U3 plus 2. Jadi U5 bisa ditulis seperti ini, juga bisa ditulis seperti ini kan. Ya. Atau misalnya kalau kita uraikan lagi, U2 plus 1, U3 itu kan U2 plus 1 kan ya. Nah, tambah 2. Artinya U5 ya sama juga dengan U2 ditambah 3. Seperti itu. Nah, kita substitusikan terus-menerus ya. Nah, jadi kita ambil dulu recurrent relation-nya. Ya, kita cari bentuk umumnya dengan mensubstitusikan ke suku sebelumnya ya. Jadi ini untuk kasus kita kan UN sama dengan UN min 1 tambah 1. Nah, UN min 1 berapa? UN min 1. UN min 1 kan artinya kalau pakai rumus yang sama kan ya. Itu artinya UN minus 2 plus 1 kan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, coba kita substitusikan. Ini diganti dengan UN min 2 plus 1. Nah, ini. Nah, kalau kita sederhanakan bentuknya seperti ini ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke, terus kita lanjutkan. Lah kalau gitu UN min 2, kalau kita substitusikan bagaimana? Nah, UN min 2 kan kalau pakai rumus yang awal kan gimana? UN min 2 ya sama dengan UN min 3 plus 1 kan? Gitu. Ya. Nah, ini kita substitusikan lagi ke sini. Ya. Kalau disederhanakan menjadi ini ya. Sehingga UN itu kan rumus aslinya sama dengan UN min 1 plus 1 ya. Bisa juga ditulis seperti ini kan. UN sama dengan UN min 2 plus 2. Bisa juga ditulis seperti ini sama. UN sama dengan UN min 3 plus 3. Kan boleh juga. Sama aja hasilnya. Ya. Atau kalau kita tuliskan ya UN sama dengan UN min I ditambah I. Kan kayak gitu. I-nya terserah, pokok bilangan bulat. Kalau I-nya 1 ya menjadi bentuk ini, ya kan?
I-nya 2 menjadi bentuk ini, I-nya 3 menjadi bentuk ini, kan gitu. Ya. Nah, ini pola umum ya, pola umumnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ini kita sudah. Nah, tadi kan ada initial condition kan ya? Kan recurrent relation ada dua bagian ya. Ada bagian yang recurrent relation-nya, ada yang initial condition. Nah, sekarang kita sudah menemukan bentuk umumnya ya. Jadi di sini adalah UN min I sama dengan, UN sama dengan UN min I ditambah I, kan gitu. Nah, sekarang yang initial condition, U1 kan tadi kan sama dengan 1 kan ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, jadi, maaf ini ya, UN min I plus I ya. Kita masukkan ke sini ya. Jadi UN sama dengan 1 plus I kan gitu. Ya. Kalau kita menggantikan UN min I diganti dengan U1 kan UN min I itu diganti dengan U1 kan ya. Artinya kan ini harus sama kan. Nah, jadi N min I harus sama dengan 1 kan gitu. Ya. Sehingga I itu sama dengan N min 1. Kita substitusikan lagi ke sini. Ya, nah, seperti itu. Sehingga gimana? Kalau diteruskan adalah UN sama dengan 1 ditambah N min 1. Ya. Ini bisa kita coret. Sehingga UN sama dengan N. Selesai. Kita sudah mendapatkan rumus langsung yang pakai indeks. Nah, itu tahap-tahapnya ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kita sudah, yang pertama kita mencari bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari recurrent relation. Saya hapus lagi. Kita di slide sebelumnya kan dapat bahwa UN sama dengan UN min I ditambah I. Ya. Wah, ini kayaknya suaranya ada yang masuk ini. Oh, sudah. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk umumnya ya. Nah, terus kan kita punya initial condition. U1 sama dengan 1 ya. Nah, U1 ini kita masukkan ke sini. Jadi bentuknya jadi UN sama dengan 1 plus I. Ya. Nah, kalau Anda mengganti U1 ke UN min I, maka artinya ya jelasnya 1 harus sama dengan N min I kan gitu. Ya. Sehingga I sama dengan N min 1. Nah, ini disubstitusikan lagi ke sini, ke I-nya. Jadi UN sama dengan 1 plus N min 1. Nah, UN sama dengan N. Ini rumus yang pakai indeks. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nggak sulit ya? Nah, ini. Jadi untuk deret 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kalau dinyatakan dalam recurrent relation ya, UN sama dengan U, N-1 tambah 1, terus U1 sama dengan 1, ini kalau dalam bentuk recurrent relation. Kalau pakai yang pakai indeks adalah UN sama dengan N, sama aja.
Oke, ada yang tanyakan? Nah, ini contoh lain ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang UN sama dengan E itu apa perlu dikasih initial condition juga, Pak? Yang mana? Oh, ini. Ya. Oh, ini nggak usah. Ini kan bukan recurrent relation. Jadi recurrent relation itu kan sukunya, itu nilainya ditentukan dari suku sebelumnya. Ya, nah ini untuk kasus-kasus yang ditentukan dari suku sebelumnya. Tapi kalau yang ini kan nggak bisa kan ya, nggak bisa masuk rumus ini kan. Dia kan nggak punya suku sebelumnya. Makanya untuk U1 langsung dikasih 1. Itu namanya initial condition. Tapi kalau ini, itu jalan untuk semua suku. Ya. Untuk suku 1 berapa? U1 ya 1. Ya kan? U7 ya 7. Semuanya bisa kalau pakai rumus ini. Gitu. Oke, barusan Baik, siapa? Muhammad Rizky Fatista, Pak. Rizky. Muhammad Rizky siapa? Fatista. NIM 3032. Oh, 3032. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang ini saya minta tolong, mungkin ada yang bisa. Yang pertama cari persamaan umumnya ya. Cari recurrent relation tapi yang bentuk umum. Terus yang kedua di ini ya, diganti dengan initial condition-nya, disubstitusi. Substitusi pakai initial condition. Nah, ya, silakan dicoba. Oke, ada yang bisa bantu? Oke, kalau nggak ada, kita bahas bareng ya. Jadi dia kalau dinyatakan dalam bentuk recurrent relation, seperti ini. UN sama dengan 2 kali UN-1 plus 1. U1 sama dengan 1. Kalau U1 kan jelas nggak bisa pakai rumus ini kan ya. Karena nggak punya pendahulu kan. Maka langsung aja dikasih U1 sama dengan 1 ya. Jadi U1 ini 1. U2 gimana? U2 gampang. 2 kalinya, pakai rumus ini kan ya. 2 kalinya UN-1 atau 2 kalinya U1 plus 1. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Kan gitu ya. U3 gimana? Nah, U3 itu pakai ini kan ya. Jadi suku kedua dikalikan 2, 3 kali 2, 6, terus plus 1, 7. U4 gimana? U4 ya 2 kali U3 plus 1 ya, 15. Dan seterusnya. Nah sekarang kita mencari rumus langsung ya yang pakai indeks. Nah caranya sama. Yang pertama kita cari polanya ya. Kita cari polanya. Oke. UN sama dengan
2 kalikan, 2 UN-1 tambah 1. Kalau UN-1 gimana? Ya rumus yang sama kan bisa kita terapkan ya. Untuk UN-1 kan artinya 2 UN-2 ya. Terus tambah 1 kan. Nah, ini. Kalau kita sederhanakan gimana? Ini dikalikan ya, dikalikan ke sini. 2 kuadrat kalikan UN-2 tambah 2 kan gitu. Ya, jadi ini kali ini, terus ini kali ini. Ya. Nah, sekarang kalau UN-2 bisa enggak? Gimana? 2 kuadrat kalikan UN-2 gimana kalau pakai rumus yang sama? Ya artinya kan 2 UN-3 ya kan plus 1. Kan gitu. Kalau kita uraikan sama dengan 2 pangkat 3 UN-3 ditambah 3. Jadi UN bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini ya. Sehingga bentuk umumnya bagaimana? UN sama dengan 2 pangkat I ya kan? 2 pangkat I kalikan UN-I plus berapa? I. Nah, gitu kan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? I bisa ganti berapapun. Kalau I-nya 1 ya bentuknya seperti ini, ya kan? I sama dengan 1. Kalau I-nya kita kasih 2 ya bentuknya seperti ini kan. Ya. Untuk I sama dengan 3 bentuknya seperti ini. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Mau tanya Pak. Ya. Untuk 2 yang di dalam sama dengan yang kedua itu dari mana Pak? Yang dalam kurung Pak? 2 yang dalam kurung. 2 buka kurung 2 itu dari mana Pak? Yang ini ya. Ini kan ya. Yang ini. Iya Pak, yang di dalamnya. Oke. Rumusnya kan seperti ini kan ya. Kalau U5 gimana? U5. Artinya kan 2 kali U4 plus 1 kan ya? Kan gitu. Iya Pak. Nah sekarang U4 gimana rumusnya? U4, U2 kali U3 plus 1. Nah kita kurung buka ya. 2 kali U3 plus 1 plus 1 kan gini ya. Kalau ini kita ganti ya. Sehingga kan ya 2-nya asalnya dari sana. Dari rumus itu sendiri kan. Ya. Oke, barusan siapa yang nanya? Zulfikri Irsyad, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Yang lain? Bisa bertanya, Pak. Ya. Itu apa semua rumus itu bisa dikonversi dari inisial rumus ke bentuk umum yang nggak pakai suku sebelumnya, Pak? Atau ada rumus-rumus tertentu yang nggak bisa? Ini hanya berlaku untuk recurrent relation yang didapat dari satu suku sebelumnya. Ya. Contohnya ini. Nah ini. Kalau soal A sampai D itu bisa. A sampai D ya. Karena apa? Kan dia didapat dari satu suku sebelumnya. Tapi yang E itu kan didapat dari 2 suku sebelumnya kan ya. Nah itu nggak bisa. Itu harus pakai rumus yang berbeda. Gitu ya. Barusan yang nanya siapa? Amirah, Pak. Amirah. Berarti
Berarti kalau yang E itu nggak bisa dikonversikan jadi bentuk umum Ya. kayak soal A sampai D ya Pak? Ya, nggak bisa. Ada caranya sendiri, ya juga kita pelajari nanti. Oke, kita lanjut ya. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Oh iya, saya salah menurunkan ya. Sebentar. Ya. Oh iya, sebentar ya, ada paket. Rumah terus? Iya, oh iya. Oh iya, ya sudah. Oh iya, iya. Taruh sini aja. Ya, sini ya. Ya. Ya, makasih Mas. Oke, mari. Monggo. Oke, kita lanjut ya. Sorry, saya keliru ini. Saya keliru ngitungnya. Ini UN sama dengan 2 UN-1 plus 1 ya. Kalau UN-1 kita uraikan, UN sama dengan 2 kalikan 2 UN-1 ditambah 1, kan gitu. Ya. Nah, kalau ini kita keluarkan, hasilnya adalah 2 kuadrat UN-1 ditambah, yang ini kali ini itu 2 bukan 1, saya keliru. Tambah 2 tambah 1, kan gitu. Terus kalau ini kita uraikan, itu artinya UN sama dengan 2 kuadrat kalikan, kalau maaf UN-2 ya. UN-2 ya 2 kali UN-3 ditambah 1 tambah 2 tambah 1, kan gitu. Yang ini kan. Sehingga kalau kita uraikan ya UN sama dengan 2 pangkat 3 UN-3 tambah ya 2 kuadrat tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0, seperti itu. Ya. Jadi ini ya penguraiannya. Sehingga kalau kita tuliskan ulang, artinya apa? UN sama dengan 2 pangkat I ya, 2 pangkat I dikalikan UN minus I dikalikan. Nah, kalau ini kan sebenarnya deret kan ya. Deret. Sigma I mulai dari 1 ya, kemudian J mulai dari 1 itu sampai berapa? I. 2 pangkat J
VJ min 1. Ya kan? Ini kan suku pertamanya 2 pangkat 0 kan ya, suku kesatunya 2 pangkat 1, suku keduanya 2 pangkat 2 ya. Kalau dijumlah itu kan artinya deret ya. Nah, deret ini. Sukunya gimana? Nah, kalau kita hubungkan dengan I ya, sukunya adalah UI, kalau yang ini ya, yang sejak yang ini. UI itu kan sama dengan 2 pangkat I min 1 ya kan. Suku kedua ya 2 pangkat 2 ya. Suku ke 1 2 pangkat 1. Oh sorry, ini suku ke 1 2 pangkat 0. Suku kedua 2 pangkat 1. Suku ketiga 2 pangkat 2. Artinya suku ke I kan 2 pangkat I min 1. Nah, tinggal kita jadikan deret saja seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, tapi ini saya mulainya kan dari 0. Kalau yang tadi mulainya kan dari 1. Sehingga bentuknya seperti itu. Nah, ini sama. Ya. Nah, kalau misalnya kita hitung ya ini kan rumus deret yang kelima kan. Nah, coba diingat-ingat lagi materi yang minggu-minggu kedua. Ini kan rumus 5. Kalau kita hitung, nah, ternyata ini adalah 2 pangkat I min 1. Ya. Nah, sehingga rumus atau pola umum dari UN itu seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang ya kita kembali. Kita sudah menemukan bentuk umum ya. Terus caranya sama, langkahnya sama. Kita substitusikan initial condition ke bentuk umum. Ya. Initial condition di sini kan adalah U1 kan sama dengan 1. Ya. Nah, U1 sama dengan 1 disubstitusikan ke sini. Ya. Jadi bentuknya menjadi apa? 2 pangkat I tambah 2 pangkat I minus 1 kan gitu. Ini ya. Nah, terus pola pikirnya sama. Substitusi U1 ke U N-I itu syaratnya apa ya? 1 harus sama dengan N-I sehingga I sama dengan N-1. Ya. Nah, jadi I di sini disubstitusi dengan N-1. Ya, nah ini bentuknya. Nah, kalau kita uraikan kan 2 pangkat N-1 tambah 2 pangkat N-1 kan artinya 2 dikalikan 2 pangkat N-1 kan ya. Nah, kalau disatukan apa 2 pangkat 1 kalikan 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah N-1 gini. Nah, ini bentuknya. Jadi rumus langsungnya adalah 2 pangkat N-1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ya, memang harus dibaca pelan-pelan ya. Terus rumus deretnya juga harus mantap. Anda kalau lupa ya baca lagi yang deret itu. Nah, ini ya. Nah ini. Nah ini oke. Untuk yang contoh barusan itu untuk yang suku ke N itu hanya ditentukan oleh satu suku sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti Fibonacci? Fibonacci itu kan ditentukan oleh 2 suku sebelumnya kan. Jadi Fibonacci kan rumusnya adalah UN sama dengan UN-1 tambah UN-2. Ya kan? Kalau Fibonacci. Jadi tidak ditentukan oleh satu suku sebelumnya saja, tapi 2. Nah, untuk bentuk seperti itu kita apa?
kita perlu mengubahnya menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini ya. Kemudian kita cari akarnya. Kemudian kalau sudah ketemu akarnya, kita cek kasusnya. Akar dari persamaan kuadrat kan bisa 3 kasus. 2 akar real berbeda, ya. Terus akar realnya sama, jadi 1 aja. Terus ada akar yang imajiner. Ada akar imajiner. Nah, kalau terjadi 2 akar real yang berbeda, itu seperti ini. Nanti rumusnya ya. Kalau punya 1 akar real yang sama, itu ini. Kalau punya akar imajiner, itu seperti ini. Ya. Contoh, nah ini. Contoh ya. Ini merupakan recurrent relation juga, tapi dia apa? Suku ke-encum tidak ditentukan oleh 1 suku saja, tapi oleh 2 suku sebelumnya ya. Jadi ditentukan oleh UN-1, juga oleh UN-2. Jadi rumus tadi backward substitution itu nggak jalan di sini ya. Karena apa? Karena dia ditentukan dari 2 suku sebelumnya. Ya. Inisial kondisinya U1, 0, U2, 1. Jadi kalau kita tulis manual ya, suku pertama ini ya, 0. Suku kedua, 1. Suku ketiga di mana? Suku ketiga ya pakai rumus ini. 5 dikalikan U1 minus 6 U2. U0 ya. Sama dengan 5 kali 1 dikurangi 6 kali 0 ya. 5. Kalau yang suku ketiga, suku keempat gimana? Suku keempat gimana? Rumusnya adalah 5 dikalikan 5 dikurangi 6 kali 1. Ini kan suku sebelumnya kan ya. 25 dikurangi 6, 19. Dan seterusnya. Ini adalah deretnya yang asli. Sekarang coba kita mencari rumus langsungnya ya. Nah, kalau rumus langsungnya itu gampang. Kita buat ini menjadi persamaan kuadrat. Ya, untuk ini kita jadikan persamaan kuadrat. Ya. Gimana? Ya kita pindah. Jadi UN, ini kita pindah ke kiri, ini kita pindah ke kiri. Minus 5 UN-1, terus tambah 6 UN-2 sama dengan 0 ya. Ini kita ganti R. R kuadrat minus 5. R ya, ditambah 6 tambah 6 ya. Sama dengan 0. Nah, ini gimana faktorisasinya? Nah, ini R minus 3, R minus 2. Kan gitu. Ya. Sehingga R sama dengan 3, terus R sama dengan 2. Jadi dia punya 2 akar yang real. Akarnya adalah 3 dan 2. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Sekarang gimana penyelesaiannya? Ini kan masih separuh jalan ya. Nah, ini termasuk kasus 1, 2, 3. Kasus 1 itu kalau dia punya 2 akar real. Nah, ini kan masuk kasus 1 artinya ya. Nah, sehingga rumus langsungnya bentuknya seperti ini ya. Jadi XN sama dengan alfa ya kalikan R1 pangkat N tambah beta R2 pangkat N. Nah, di sini kan R-nya ketemu ya. Jadi suku ke N rumus langsungnya seperti ini. Alfa kalikan 3 pangkat N tambah beta kalikan 2 pangkat N. Nah, ini rumus langsungnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini recurrent relation-nya setelah dipindah ke kiri semua, terus ini dalam bentuk R ya. Terus ini pencarian akar. Akarnya yaitu 3 dan 2 ya. Nah, kemudian karena akarnya itu 2 bilangan real, maka dia ini ya. Bentuknya seperti ini nanti.
bentuk persamaan barisnya menggunakan indeks ya. Alfa ini saya ganti A, beta saya ganti B. Nah, ini bentuknya. Ya. R1 di sini kan 2. Kemudian R2 kan 3 ya. Nah, ini juga masih belum jelas ya, AB-nya belum tahu. Nah, kita gunakan apa? Initial condition. Tadi kan initial condition U10, U21 kan ya. U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 1. Nah, kita masukkan aja ya ke sini. 0 sama dengan A kalikan 2 pangkat 1 kan ya. 1 tambah B kalikan 3 pangkat 1. Terus yang ini 1 kita masukkan A kalikan 2 pangkat 2 tambah B kalikan 3 pangkat 2. Selesai, tinggal dicari. Ya, ini. Ya. Nah, ini pakai rumus substitusi biasa, dicari kita ketemu. Nanti A-nya sama dengan minus setengah, B-nya sama dengan sepertiga. Ya, sehingga rumus langsungnya seperti ini. Dimasukkan ke rumus XN sama dengan A R pangkat R1 pangkat N tambah B R2 pangkat N ya. R1 kan 2 jadi XN sama dengan 2A kalikan 2 pangkat N tambah B kalikan 3 pangkat N. Tadi A-nya adalah minus setengah kalikan 2 pangkat N tambah 3 sepertiga kalikan 3 pangkat N. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus langsungnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada besok kita melakukan latihan ya, tapi bukan tugas, ini latihan pada sesi Zoom ya. Soalnya sudah saya upload, silakan kalau mau mencoba-coba dulu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.